Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya penyebab su'ul khotimah itu ada dua. Pertama itu biasa berbuat maksiat. Kemudian yang kedua itu adalah sebabnya buruknya batin dan pikiran seseorang. Anna khatimatassu takunu bisababi dasisatin batinah lil abdi. Bahwasanya ujung yang buruk ke su'ul khotimah itu kebanyakan terjadi disebabkan oleh buruknya batin seorang hamba. Kata Abu Muhammad Abdul Haq, ya, wa innama takunu liman kana lahu fasadun fil aql. Su'ul khotimah itu kebanyakan terjadi adalah bagi orang yang rusak akalnya. Au israr alal kabair, atau pelaku dosa-dosa, ya, dosa-dosa besar yang terus-menerus. Apa saja dosa besar itu? Oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Syarhus Sudur, beliau mengatakan sebab su'ul khotimah itu adalah 4. Yang pertama at-tahawun bis shalah, menganggap enteng salat. Kemudian yang kedua syurbul khamr, mabuk. Banyak pemabuk, termasuk yang suka bukan mabuk tapi obat-obatan terlarang, narkoba, sabu dan sebagainya. Yang kalau kita lihat datanya overdosis mati diperkirakan 50 orang per hari. Jadi lebih mewabah daripada corona sebetulnya narkoba. Dari Abdul Aziz bin Abi Rawat, kata dia, hadartu rajulan bin naza'. Aku menghadiri seorang lelaki saat naza'. Naza' itu sekarat. Faja'altu aqulu lahu qul la ilaha illallah. Kemudian aku katakan kepadanya, ya, ini ditalqin, katakanlah la ilaha illallah. Fakana yaqul, maka kemudian dia berkata itu. Ya. Kemudian setelah beberapa lama lagi, beliau berkata lagi, Syekh Abdul Aziz ini bin Abi Rawat, ya, qul la ilaha illallah. Katakan, ya, la ilaha illallah. Kemudian si lelaki tadi mengatakan, kam takul, berapa banyak engkau itu berkata begitu saja. Ini kafirun bima takul. Aku mengingkari apa yang engkau katakan itu. Wa qabadha ala dzalik. Kemudian orang ini pas ngomong begitu, ya, Allah cabut nyawanya. Jadi na'udzubillah. Kemudian si Abdul Aziz ini bertanya kepada istrinya, kenapa orang bisa begini? Maka dijawab oleh istrinya, kana mudminu khamrin, adalah suamiku ini orang yang kecanduan minuman keras. Itu sebab kedua. Kemudian yang kata Imam As-Suyuti adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dari Muhammad bin Uyainah Al-Fazari, dia bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, karena rajulun min ashabina, adalah ada seorang lelaki dari sahabat kami itu suka mengumpulkan ilmu. Jadi banyak sekali belajar, alim. Fahtadara fasyahadtuhu. Beliau ini ternyata ketika mau meninggal, ya, aku menyaksikan saat-saat akhir kehidupannya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada lelaki sahabat kami itu, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Fayaqulu la astati' an aqulaha. Aku nggak bisa mengatakan itu. Kemudian disuruh lagi, nggak bisa lagi. 2 kali disuruh. Ngomongnya sama, aku nggak bisa ngomong itu. Falam yazal ala dzalika, ya, hatta mat. Senantiasa begitu disuruh mengucapkan la ilaha illallah saja nggak bisa. Hatta mata, sampai dia mati. Asal tu anhu faqila. Kemudian aku berkata, ya, bertanya tentang lelaki tersebut, ya, maka dikatakan kana aqan biwalidayhi, adalah orang ini, ya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Kemudian menyakiti orang Islam. Menyakiti umat Islam itu bisa dengan perlakuan kita, bisa dengan kebijakan kita, bisa dengan kita membuat aturan yang menyusahkan mereka. Itu kata Imam As-Suyuti.
Di dalam kitab Mirqatul Mafatih itu juga ada ungkapan yang intinya itu dosa besar itu akan menyebabkan ya dikhawatirkan orang akan mendapati su'ul khotimah. Di antara dosa besar itu ada yang sangat besar, di antaranya adalah riba. Ketika menjelaskan hadis riwayat Imam Ahmad, misalnya dirhamu riba, 1 dirham riba, ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seorang lelaki, wa huwa ya'lam, dan dia tahu akan riba itu. Asyaddu min sittin wa salatina zinyatan. Itu adalah lebih berat daripada 36 kali berzina. Apa maknanya di dalam kitab Mirqatul Mafatih? Ini memang para ulama berbeda pendapat ketika memahami hadis ini. Ada sebagian ulama mengatakan ini adalah termasuk mubalaghah, yakni ungkapan hiperbolik untuk menunjukkan bahwasanya sangat besarnya dosa riba itu. Sehingga dibandingkan dengan 36 kali berzina itu dianggap lebih besar dosa riba. Ada yang memahami memang itu makna hakiki, yakni riba itu ya, 1 dirhamnya kalau dia tahu tetap aja dimakan, itu adalah siksaannya lebih berat daripada 36 kali berzina. Ada yang memahaminya makna hakiki. Tapi yang menarik di bagian penjelasan di akhir kitab Mirqatul Mafatih itu dikatakan bahwasanya waqad yuttali'u alaihi ba'dhu asfiyaih, dan telah dibukakan kepadanya ya sebagian orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Li'anna riba yu'addi bi sahibihi ila khatimatis su. Riba itu akan mengantarkan orang yang melakukannya ila khatimatis su, kepada akhir yang buruk. Ya. Kenapa? Ya. Karena Allah katakan fa illam taf'alu fa'zanu bi harbi minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak berhenti dari riba, ketahuilah Allah itu memaklumatkan perang kepada pelaku riba. Dan siapa saja yang Allah perangi, itu tidak akan pernah beruntung hingga akhir hayat sekalipun.